Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kesha Disti Irawan. Saya berasal dari Prodi Manajemen dengan NIM 220304164. Nah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar bisnis, yaitu pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Selamat menyaksikan teman-teman. Nah, baiklah, kali ini saya akan membahas pada pertemuan 9, yaitu dengan judul penciptaan nilai barang. Penciptaan nilai barang tersebut terbagi menjadi 3, yaitu ada sumber daya, kekuatan, dan lembaga. Dan dari ketiga nilai tersebut dapat mempengaruhi penciptaan nilai-nilai barang dan jasa. Nah, nilai sendiri yaitu berarti kumpulan manfaat yang dapat diberikan oleh suatu produk, barang, dan jasa, atau dengan kata lain, produk memilih kegunaan, setidaknya memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Nilai itu terbagi menjadi 2 perspektif. Yang pertama ada perspektif konsumen, yaitu produk akan memiliki nilai yang semakin tinggi dari sudut pandang konsumen apabila dengan harga yang sama, konsumen memperoleh produk yang memiliki kualitas dan fitur yang lebih baik. Nah, yang kedua ada perspektif perusahaan. Porter menjelaskan, nilai dari perspektif perusahaan adalah selisih antara kesediaan pembeli untuk membayar harga suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa sampai barang tersebut berada di tangan pembeli. Nah, penciptaan nilai itu terbagi menjadi 3 loh. Yang pertama ada penciptaan nilai pada tahap input. Contoh, terdapat 2 pabrik ini yang saling bersaing. Salah satu pabrik memperoleh bahan baku terigu dengan kualitas yang sama, tetapi harga lebih murah. Nah, ini berarti perusahaan yang mendapatkan harga lebih murah tersebut akan memiliki keunggulan yang kompetitif. Nah, yang selanjutnya ada penciptaan nilai pada tahap proses. Kualitas, biaya, dan keunggulan yang dimiliki produk perusahaan dibandingkan dengan produk pesaing sangat ditentukan oleh proses pada tahap ini. Dan yang terakhir, ada penciptaan nilai pada tahap output, adalah bagaimana melakukan distribusi dan pelayanan kepada konsumen. Nah, dari tahapan output di atas, termasuk dalam konsep rantai nilai yang diperkenalkan oleh Michael E. Porter. Selanjutnya ada rantai nilai, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Rantai nilai pun terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada kegiatan primer. Nah, di dalam kegiatan primer ini ada yang pertama inbound logistik, yaitu penerimaan, penyimpanan, distribusi input secara internal. Dan yang kedua ada operation, yaitu kegiatan yang merubah input menjadi output yang dijual ke pelanggan. Dan yang ketiga ada outbound logistik, yaitu kegiatan penyerahan atau distribusi dan penyimpanan barang ke pelanggan. Nah, yang keempat ada marketing and sales, yaitu kegiatan menarik konsumen untuk membeli produk perusahaan. Dan yang terakhir ada service, yaitu kegiatan memelihara nilai produk atau layanan ke pelanggan atau layanan kepada pelanggan perusahaan setelah produk tersebut dibeli pelanggan. Nah, yang kedua ada kegiatan pendukung. Di dalam kegiatan pendukung ini pun ada yang pertama ada procurement, yaitu kegiatan perusahaan untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk beroperasi. Nah, yang kedua ada human resource management, yaitu merekrut, menyewa, melatih, memotivasi, kompensasi, dan mempertahankan karyawan. Nah, dan yang keempat ada technological development, yaitu mengelola dan mengembangkan teknologi. Dan yang terakhir ada infrastruktur, yaitu berfungsi memelihara operasional harian perusahaan, contoh sistem akuntansi dan sistem manajemen. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan 10 yaitu ada tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Nah, pengertian etika sendiri itu, etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Etika bersumber dari moralitas yang merupakan sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik dan sebagai manusia. Dan pengertian etika bisnis. Etika bisnis menunjukkan perilaku etis maupun tidak etis yang dilakukan manajer dan karyawan dari suatu organisasi perusahaan itu menurut Griffin dan Albert. Nah, teman-teman, kenapa sih etika bisnis
itu penting? Yang pertama, meningkatnya harapan publik agar perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis. Yang kedua, agar perusahaan tidak melakukan berbagai tindakan yang membahayakan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, penerapan etika bisnis di perusahaan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas hubungan bisnis di antara pihak-pihak yang melakukan bisnis. Nah, yang kelima, agar perusahaan terhindar dari penyalahgunaan yang dilakukan karyawan maupun pesaing yang bertindak tidak etis. Yang keenam, dapat menghindarkan terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja oleh pemberi kerja. Yang ketujuh, mencegah perusahaan memperoleh sanksi hukum karena telah menjalankan bisnis secara tidak etis. Nah, selanjutnya, etika bisnis pada berbagai fungsi perusahaan itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, etika bisnis di bidang akuntansi. Yang kedua, etika bisnis di bidang keuangan. Yang ketiga, etika bisnis di bidang produksi dan pemasaran. Dan yang keempat, etika bisnis di bidang sistem informasi. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis itu apa sih? Yang pertama, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. Yang kedua, tekanan pesaing terhadap laba perusahaan. Yang ketiga, pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perorangan. Dan yang keempat, pertentangan etika lintas budaya. Nah, di sini juga ada jenis-jenis tanggung jawab perusahaan. Yang pertama ada tanggung jawab ekonomi. Di dalam tanggung jawab ekonomi ini bertujuan untuk perusahaan untuk mendapatkan laba. Kemudian memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham dalam bentuk pengelolaan perusahaan yang menghasilkan laba dan tanggung jawab kepada kreditor untuk dapat membayar pinjaman. Yang kedua ada tanggung jawab hukum. Di dalam tanggung jawab hukum ini yaitu mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga tanggung jawab sosial, yaitu perusahaan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui praktik bisnis yang bijaksana. Dan ada strategi pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama itu ada strategi reaktif. Kegiatan bisnis yang melakukan strategi reaktif dalam tanggung jawab sosial cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua ada strategi defensif, yaitu dalam tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga ada strategi akomodatif, merupakan tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat ada strategi proaktif, yaitu tanggung jawab sosial bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Jika stakeholders terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Nah, manfaat dari tanggung jawab sosial perusahaan itu tersendiri. Yang pertama ada manfaat bagi perusahaan, citra positif perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, ada manfaat bagi masyarakat. Selain kepentingan masyarakat terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat dalam situasi apapun. Dan yang ketiga ada manfaat bagi pemerintah, memiliki partner dalam menjalankan misi sosial dari pemerintah dalam hal tanggung jawab sosial. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan 11 yaitu dengan judul manajemen perusahaan. Nah, fungsi-fungsi dari manajemen itu ada planning, organizing, leading, controlling. Nah, di sini saya akan menjelaskan planning dulu ya. Planning itu suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Cakupan dari perencanaan adalah menetapkan tujuan, analisis mengenai lingkungan perusahaan di mana tujuan tersebut hendak dicapai, menetapkan arah dan tindakan untuk mencapai tujuan, evaluasi dan identifikasi kekurangan dan kelemahan perencanaan perusahaan. Yang kedua itu saya akan menjelaskan organizing, yaitu suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Nah, selanjutnya ada leading, yaitu merupakan fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Yang terakhir ada controlling, merupakan bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan ke arah organisasi.
Nah, peranan manajerial. Yang pertama itu ada peran interpersonal. Peran interpersonal meliputi ada figurehead, yaitu kewajiban pimpinan, kemudian ada leader, yaitu manajer, dan liaison, yaitu pun peran manajer dalam berhubungan dengan pihak lain di luar hubungan atasan dan bawahan. Yang kedua itu ada peran informasi. Peran informasi itu meliputi ada monitor, yaitu manajer berperan mengawasi kebutuhan informasi yang diminta, dan disseminator, yaitu manajer berperan dalam menyebarkan informasi yang relevan dan dibutuhkan organisasi. Dan terakhir ada spokesperson, yaitu manajer berperan sebagai juru bicara organisasi atau perusahaan kepada pihak lain yang membutuhkan organisasi. Dan yang ketiga yaitu ada peran mengambil keputusan. Sebagai pimpinan atau manajer nih harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Peran mengambil keputusan meliputi entrepreneur, yaitu manajer perlu memiliki sikap kreatif dan berjiwa kewirausahaan dalam mengembangkan organisasi. Dan selanjutnya ada disturbance handler, yaitu manajer berperan dalam menangani permasalahan ataupun konflik yang timbul dalam organisasi. Dan yang terakhir ada resource allocator, yaitu manajer berperan dalam menentukan alokasi sumber daya yang dimiliki sehingga dapat digunakan dengan optimal. Nah, selanjutnya itu ada managerial skills atau keahlian seorang manajer. Untuk dapat menjalankan peran pemimpin atau manajer secara efektif, maka manajer perlu memiliki keterampilan khusus yang dibutuhkan. Adapun keterampilan tersebut antara lain, yang pertama ada keterampilan teknis, yaitu berhubungan dengan pengetahuan manajer yang berkaitan dengan suatu bidang pekerjaan atau ilmu. Contoh, manajer keuangan perlu memahami tentang sistem keuangan. Dan selanjutnya ada keterampilan interpersonal atau human skills, merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manajer untuk dapat bekerja dengan baik sesama orang lain sebagai perorangan atau sekelompok. Nah, selanjutnya ada keterampilan konseptual, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh manajer untuk dapat menjabarkan situasi lingkungan organisasi. Selanjutnya kita udah sampai pada pertemuan 12 nih, yaitu dengan judul fungsi perencanaan. Perencanaan sendiri yaitu sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk mencapai tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerja organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Visi dan misi. Visi itu dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan, akan menjadi apa bisnis kita? Pernyataan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan datang. Nah, misi itu dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan bisnis. Bisnis apa yang kita masuki? Nah, seperti itu. Perencanaan dimulai dengan menjawab 5W1H, yaitu when, where, why, who, what, dan how. 3 hal yang dapat dilihat dari perencanaan. Yang pertama ada proses, yang kedua ada fungsi manajemen, yang ketiga ada pengambilan keputusan. Tahap perencanaan. Di dalam tahap perencanaan ini pun ada terbagi menjadi 4. Yang pertama ada menetapkan tujuan, menentukan keadaan saat ini, mengembangkan rencana, identifikasi kemudahan dan hambatan. Nah, proses perencanaan melibatkan elemen penting yaitu tujuan. Tujuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi dengan waktu. Jenis-jenis tujuan yang pertama ada berdasarkan jumlah. Tujuan tunggal, hanya terdapat satu tujuan yang ingin dicapai. Dan banyak tujuan, terdapat banyak tujuan yang ditetapkan dan diinginkan dan dicapai oleh perusahaan. Yang kedua ada berdasarkan kejelasan. Di dalam berdasarkan kejelasan ini terdapat tujuan yang dinyatakan. Tujuan yang dinyatakan secara formal oleh perusahaan atau organisasi kepada publik, seperti perusahaan berusaha meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya ada tujuan yang aktual dan nyata atau real goals, yaitu tujuan yang tidak dinyatakan kepada publik, akan tetapi secara aktual dan nyata berusaha dicapai oleh para anggota di dalam organisasi atau perusahaan. Contohnya meningkatkan insentif bagi karyawan. Dan yang ketiga ada berdasarkan keluasan dan waktu pencapaian.
Nah, di dalamnya terdapat 3 juga nih. Yang pertama, ada tujuan strategis. Tujuan strategis ini yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama, yaitu waktu 3-5 tahun, bahkan bisa lebih. Nah, yang kedua ada tujuan taktis. Tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu menengah lebih singkat dari tujuan strategis. Biasanya ini dengan waktu 1-3 tahun. Nah, yang terakhir ada tujuan operasional. Tujuan yang ingin dicapai dalam satu periode kegiatan perusahaan biasanya antara 6-6 tahun. Nah, selanjutnya ada sasaran. Sasaran adalah memenuhi kriteria SMART atau spesifik, measurable atau dapat diukur, achievable, dapat dicapai, serta realistik dan time horizon atau berjangka waktu. Level perencanaan. Di dalam level perencanaan ini ada top, middle, dan low. Top ini perencanaan strategik, middle perencanaan taktis, dan low perencanaan operasional. Alat bantu dari perencanaan ini ada bagan arus atau flowchart, yaitu merupakan model grafis yang menunjukkan model sistem yang menggambarkan kejadian yang berkesinambungan. Dan yang kedua ada diagram Gantt, merupakan metode penyusunan jadwal dengan tujuan mengidentifikasi unsur waktu dalam merencanakan suatu kegiatan yang terdiri dari waktu mulai, akhir, dan saat pelaporan. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan. Nah, di dalam proses pengambilan keputusan ini itu ada yang pertama investigasi situasi, yang kedua ada penentuan alternatif, dan yang ketiga ada penilaian alternatif dan penentuan keputusan, dan yang keempat ada implementasi dan pengawasan. Nah, selanjutnya pada pertemuan 13 ini kita akan membahas yaitu fungsi perorganisasian. Yang pertama ada fungsi organisasional, yaitu fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pelaksana tugas serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksana tugas yang satu dengan pelaksana tugas lainnya sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada desain organisasi, merupakan pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Yang selanjutnya ada struktur organisasional, yaitu menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dengan karyawan, manajer dengan manajer, dan karyawan dengan karyawan. Dan selanjutnya ada proses pengorganisasian, yaitu merupakan kegiatan-kegiatan utama yang harus dilakukan para manajer dalam kegiatan pengorganisasian. Proses pengorganisasian memiliki 5 tahapan. Yang pertama ada pembagian kerja, yaitu tahap pertama dalam proses pengorganisasian adalah membagi seluruh beban kerja atau workload menjadi tugas-tugas atau task yang secara logis dapat dipekerjakan oleh individu-individu maupun kelompok dalam suatu organisasi perusahaan. Yang kedua ada departementalisasi, yaitu mengelompokkan tugas-tugas dan juga sumber daya manusia yang memiliki kesamaan rumpun tugas ke dalam suatu kelompok. Dan yang ketiga ada pengembangan hierarki manusia, yaitu akan mengatur pertanggungjawaban masing-masing jenjang manajemen yang terlibat di dalam organisasi. Dan yang keempat ada pengisian jabatan, yaitu setelah terbentuknya tahap keempat dalam proses pengorganisasian adalah melakukan pengisian jabatan-jabatan yang ada dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang terakhir ada pengkoordinasian, yaitu tahap kelima dari proses ini adalah pengkoordinasian, mencakup berbagai aktivitas untuk memadukan berbagai tugas yang berada pada masing-masing departemen agar keseluruhan kegiatan yang dilakukan terintegrasi dan mengarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur organisasi. Yang pertama ada lingkungan organisasi. Semakin cepat perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, maka semakin besar ketidakpastian yang terjadi, sehingga hal tersebut akan menyebabkan para manajer menghadapi masalah yang lebih besar untuk memperoleh sumber daya organisasi yang langka. Dan yang kedua ada strategi. Pada saat manajer sudah melakukan
pemilihan strategi, maka untuk dapat mengimplementasikan strategi tersebut, maka harus ada struktur organisasi yang menunjang implementasi strategi. Nah, selanjutnya ada teknologi. Semakin tinggi tingkat penggunaan teknologi, maka dibutuhkan struktur organisasi yang fleksibel untuk meningkatkan kemampuan manajer untuk memberikan respons terhadap situasi yang tidak diperkirakan. Dan selanjutnya ada sumber daya manusia. Semakin tinggi keahlian tenaga kerja dalam suatu organisasi dan semakin tinggi diperlukan kerja sama di antara mereka dalam suatu kelompok atau tim untuk melaksanakan tugas mereka. Maka struktur organisasi yang lebih tepat adalah struktur organisasi yang fleksibel. Nah, oke, kita sampai pada pertemuan 14, yaitu dengan judul fungsi kepemimpinan. Dari definisi di atas menyiratkan beberapa hal, yaitu mengarahkan, mempengaruhi, wewenang, kekuasaan, dan pengasuh. Yang pertama, ada penggunaan kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan. Nah, di dalam penggunaan kekuasaan ini terdapat reward power, yaitu kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari seseorang yang posisinya memungkinkan dirinya untuk memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang berada di dalamnya. Yang kedua ada coercive power, yaitu kekuasaan untuk memberikan hukuman adalah kebalik atau sisi negatif dari reward power. Dan yang ketiga ada legitimate power, yaitu kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang muncul sebagai akibat dari suatu legitimasi tertentu. Nah, faktor yang mendasari adanya kekuasaan yang pertama ada expert power, yaitu kekuasaan yang berdasarkan keahlian atau kesepakatan. Yang kedua ada reform power, yaitu kekuasaan yang muncul akibat adanya karakteristik yang diharapkan. Selanjutnya itu ada memotivasi. Motivasi merupakan kemauan yang ditunjukkan seseorang individu untuk mengeluarkan upaya terbaiknya dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Unsur-unsur yang membentuk motivasi itu ada upaya, tujuan organisasional, dan kebutuhan. Nah, pengertian dari upaya itu menunjukkan ukuran dari intensitas dari dorongan yang dimiliki seseorang. Nah, pengertian dari tujuan organisasional yaitu kerja keras karyawan harus selaras dengan tujuan organisasi. Dan yang ketiga yaitu ada kebutuhan menunjukkan keadaan internal seseorang yang mengakibatkan orang tersebut tertarik pada hasil-hasil tertentu. Nah, yang selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Kategori komunikasi berdasarkan dampaknya bagi penerima pesan yaitu ada komunikasi informatif, yaitu bertujuan agar penerima pesan menerima informasi yang relevan. Dan kemudian ada komunikasi rekreatif, yaitu dengan tujuan untuk menimbulkan suasana menyenangkan. Dan kemudian ada komunikasi persuasif, yaitu bertujuan membujuk penerima pesan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, yang selanjutnya ada kewenangan. Kewenangan merupakan kuasaan formal dan terlegitimasi dalam sebuah organisasi seseorang yang ditunjuk atau dipilih untuk memimpin suatu organisasi, bagian atau departemen memiliki kewenangan atau kekuasaan yang terlegitimasi. Nah, jenis-jenis kewenangan. Ada kewenangan lini, yaitu mereka yang dalam berorganisasi bertanggung jawab terhadap berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Nah, di sini ada struktur dari kewenangan lini. Dan selanjutnya ada kewenangan staf, yaitu mereka yang ditunjuk oleh organisasi untuk membantu bagian-bagian dalam sebuah organisasi yang memiliki kewenangan lini. Dan ada kewenangan fungsional, yaitu diberi kewenangan untuk melakukan kontrol dengan bagian lainnya. Nah, di atas ini ada struktur dari kewenangan staf dan kewenangan fungsional. Dan selanjutnya ada pelimpahan wewenang. Pelimpahan wewenang adalah proses pengalihan tugas kepada orang lain yang sah dalam melakukan berbagai aktivitas yang ditunjuk untuk mencapai tujuan organisasi, yang jika tidak dilimpahkan akan menghambat proses pencapaian tujuan tersebut. Manfaat dari pelimpahan wewenang itu adalah pelimpahan wewenang memungkinkan sebagian atau bawahan mempelajari sesuatu yang baru dan memperoleh kesempatan untuk melakukan sesuatu yang baru tersebut.
Nah, di dalam pelimpahan wewenang ada juga kendalanya, yaitu pertama ada kapasitas yang terbatas, kurang bertanggung jawabnya atasan akibat pelimpahan wewenang. Selanjutnya, kunci pelimpahan wewenang agar efektif. Yang pertama, kepercayaan atasan pada bawahan, komunikasi terbuka antara atasan dengan bawahan. Nah, juga ada tindakan agar wewenang efektif, yaitu penentuan hal-hal yang dapat didelegasikan dan penentuan orang yang layak untuk menerima delegasi. Selanjutnya ada sentralisasi dan desentralisasi. Nah, sentralisasi itu apa sih? Itu merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab, dan perintah dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindakan lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Nah, kemudian ada desentralisasi, yaitu merupakan pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Nah, kita udah sampai pada pertemuan terakhir nih teman-teman, yaitu dengan judul teknologi digital dalam komunikasi. Nah, teknologi digital sendiri dalam komunikasi bisnis adalah semua jenis komunikasi yang mengandalkan penggunaan teknologi sebagai saluran komunikasi digital seperti email, panggilan, telepon, video konferensi, dan banyak jenis pesan instan seperti SMS dan dialog web, blog, podcast, dan video, dan lain sebagainya. Komunikasi digital menjadikan komunikasi lebih interaktif, lebih partisipatif, lebih egaliter, lebih terdesentralisasi, dan tidak terlalu hierarkis. Kualitas komunikasi yang terjadi melalui saluran digital akan berbeda dengan komunikasi tatap muka. Perangkat teknologi digital dalam komunikasi. Perangkat teknologi digital dalam komunikasi bisnis di tempat kerja yaitu ada email silent, chat, project-based, video conferencing, internal blog from the CEO or president, discussion forum, and Zoom meeting. Nah, selanjutnya ada metode peningkatan komunikasi bisnis dengan teknologi digital. Yang pertama itu ada aksesibilitas, keadaan, produktivitas, paparan, pendidikan tata kelola, serta protokol keamanan. Nah, manfaat teknologi digital dalam komunikasi ini yaitu ada sebagai alat komunikasi, ada melakukan perusahaan secara online, media pembelajaran jarak jauh sebagai sumber informasi, serta membangun kreativitas. Kelebihan komunikasi digital dalam bisnis. Yang pertama, lebih cepat melalui komunikasi daring. Yang kedua, lebih efisien, dan yang ketiga bisa dilakukan di mana saja. Dan juga kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan kan. Nah, ini kekurangan dari komunikasi digital dalam bisnis. Yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Yang kedua, memerlukan perangkat tertentu yang bersifat eksklusif. Dan yang ketiga, menjadi investasi publik. Dan yang keempat itu ada kendala jaringan. Oke teman-teman, terima kasih udah dengerin penjelasan aku dari pertemuan 9 hingga pertemuan 15. Tapi semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.